Halo, perkenalkan nama saya adalah Anas Isnaini, biasa dipanggil dengan Anas, dan saat ini saya tengah menempuh program studi lanjutan untuk S2, Magister Akuntansi di Universitas Indonesia. Saya berniat untuk membagikan kisah dan pengalaman saya dalam menempuh proses dan dapat berkuliah di sini. Dan saya informasikan terlebih dahulu, saya adalah ASN di Kementerian Keuangan yang alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari LPDP, Magister Dalam Negeri Targeted ASN, yang diterima pada tahap 2 tahun 2023, dan untuk SIMAK UI-nya saya lolos itu di akhir tahun 2022. Dan oleh karena itu mungkin secara disclaimer akan ada beberapa time lag informasi yang sudah berubah ketentuannya dari pihak UI maupun LPDP. Oke, saya akan langsung saja membahas mengenai serba-serbi Maksi UI atau singkatan dari Magister Akuntansi. Di sini kalau teman-teman kesempatan untuk mengunjungi program studi ini akan sebagai identifikasi awal atau petunjuk awal. Ada lambang UI, Makalah UI, kemudian ada tulisan Maksi PPAK. Di mana Maksi PPAK adalah kepanjangan dari Magister Akuntansi, dan satunya lagi PPAK adalah Program Pendidikan Akuntan. Kalau saya sendiri memang fokusnya ada di Magister Akuntansi, dan mungkin di sini saya akan bisa berbagi sedikit informasi mengenai PPA. Dari profilnya, Magister Akuntansi PPAK UI adalah Magister Akuntansi yang orientasinya adalah profesi pertama di Indonesia. Pendiriannya dari tahun 1998, dan dia mewujudkan uh, good public dan corporate governance dalam global civil society. Sedangkan untuk PPAK ini untuk mempersiapkan mahasiswa untuk nanti bisa mengikuti sertifikasi Chartered Accountant di Ikatan Akuntan Indonesia. Dan ini PPAK FEBUI merupakan PPAK yang pertama di Indonesia, dan Magister Akuntansi PPAK ini adalah satu prodi khusus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI untuk jenjang S2, yang di situ ada 3 program, yaitu program Maksi sendiri, Magister Akuntansi, program PPAK, Pendidikan Akuntan, Pendidikan Profesi Akuntan, kemudian ada 2 program untuk Maksi PPAK. Nah, ini terus apa bedanya dengan ada satu program studi yang lain yang ada di FEB UI, yaitu program Pascasarjana Ilmu Akuntansi yang ada S2-nya juga, yang kemudian lulusannya nanti akan bertitel MSAK, Magister Sains Akuntan. Kalau dari definisinya sendiri ini sudah jelas berbeda. Kalau untuk Maksi memang orientasinya adalah profesi. Sedangkan untuk PPIA atau singkatan dari Program Pendidikan Pascasarjana Ilmu Akuntansi, orientasinya adalah riset. Bagaimana mahasiswa di Pascasarjana tersebut akan dilatih untuk lebih mendalami riset, penelitian yang terkait dengan topik-topik akuntansi yang sedang berkembang gitu ya. Nah, untuk biasanya untuk maksi ini diikuti oleh dari kalangan yang memang profesional, dari kalangan yang praktisi gitu ya, entah itu dari kantor akuntan publik, auditor, internal auditor, segala profesi-profesi yang terkait dengan akuntan, baik itu di public sector maupun di private sector. Sedangkan untuk eh, program Praskasarjana Ilmu Akuntansi, ini orientasinya karena penelitian, jadi kebanyakan di sana adalah eh, dari arahnya yang diminati oleh dosen yang memang eh, terlibat dalam pengajaran atau penelitian secara akuntansi gitu ya. Kalau untuk kampusnya sendiri juga berbeda. Dari program Pascasarjana Ilmu Akuntansi ini terletak di kampus Depok yang mengikuti eh, berbagai program studi yang lain gitu ya. Dan
Sedangkan untuk di Magister Akuntansi ini ada kampusnya di kampus Salemba, di mana kampusnya itu di sebelah Fakultas Kedokteran, di bangunan Belanda yang cukup terlihat megah di area Salemba. Nah, di situ di sampingnya itu adalah terletak beberapa program pascasarjana yang orientasinya juga profesi juga. Tidak hanya Maksi di situ, ada Magister Manajemen, ada Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Publik, ada juga beberapa seperti Magister Teknologi Informasi, kemudian ada Magister Ilmu Komunikasi, Sekolah Kajian Strategi dan Global, Sekolah Ilmu Lingkungan. Ada beberapa program pasca sarjana yang juga ada di kampus Salemba, walaupun memang tempatnya tidak begitu luas seperti kampus di Depok. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana terkait penerimaan dan SIMAK UI. Kalau terkait dengan SIMAK UI ini merupakan salah satu gerbang untuk bisa dinyatakan sebagai mahasiswa UI. Tetap harus mengikuti seleksinya. Dan seleksinya ini untuk tahun depan, 2025, dari UI bagian penerimaan ini diumumkan bahwa rencananya akan dibuka pada bulan Februari, Mei, dan Oktober tahun 2025. Jadi intake-nya ini sebenarnya ada dua kali, yaitu untuk intake semester ganjil yang dibuka di bulan Agustus atau September, dan itu tesnya diselenggarakan dua kali, yaitu di bulan Februari dan Mei. Sedangkan untuk intake yang di bulan Januari atau Februari, itu tesnya dilaksanakan di bulan Oktober. Kalau dari saya sendiri, saya dulu adalah intake semester genap, dan saya mengikuti tes SIMAK, kalau tidak salah bulan Oktober juga, yang kemudian saya memulai perkuliahan di Januari atau Februari. Syarat untuk mendaftar Magister Akuntansi ini ada tiga. Dari yang pertama, calon mahasiswa maksi adalah lulusan S1 atau D4 dengan IPK yang memuaskan. Kemudian yang kedua, ini tekankan bahwa semua jurusan itu boleh. Jadi tidak harus linear akuntansi. Dan nanti akan ada program matrikulasi bagi teman-teman yang memang eh, tidak linear dari akuntansi. Kemudian ada pengalaman kerja minimal 2 tahun bagi calon mahasiswa maksi atau program maksi PPAK kelas khusus atau malam. Sedangkan untuk kelas reguler bisa dari fresh grade S1. Yang kedua, tentunya mengisi formulir dan mengikuti tahapan pendaftaran yang diatur di penerimaan UI, AC, IT, kemudian mengikuti USM, ujian saringan masuk yang kemudian dinamai lebih terkenal dengan SIMAK UI. Dan yang keempat, di Maksi tidak hanya ujian tertulis, tapi ada juga wawancara dengan psikolog dan pejabat dari program studi bagi calon yang telah memenuhi kualifikasi dan informasi. Dan untuk program double program Maksi PPAK, maka harus mendaftar di S2 Maksi dan juga program pendidikan profesi PPAK sekaligus. Informasinya lebih lanjut bisa tadi didatangi di kampus Salemba. Itu ada kalau dari gerbang masuk FKUI, maka tinggal lurus saja ketemu rumah duka dari RSCM, maka itu belok ke kanan. Nah, di situ akan lihat ada gedung Prof. M. Sadli dan tinggal lihat pintu yang tadi ada tulisannya Maksi PPA. Nah, untuk ujian SIMAK UI, pasca sarjana ini menekankan pada dua tes, yaitu tes pengukuran kemampuan akademik, atau kemudian yang lebih dikenal dengan TPA selama 2 jam, dan bahasa Inggris selama 1,5 jam, tanpa listening dan speaking. Nah, kalau untuk TPA memang ini lebih sulit ya, dari TPA yang pernah saya pelajari di TPA Bappenas, ataupun juga untuk tes bakat skolastiknya LPDP. Jadi TPA dari SIMAK UI untuk pasca sarjana ini benar-benar soalnya cukup menantang, sehingga dibutuhkan persiapan yang matang, sering-sering untuk latihan, dan mungkin ada juga beberapa yang menawarkan kursus gitu ya,
atau pelatihan silakan bisa diikuti, tetapi eh, dari pengalaman yang saya ikuti, kalau memang mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi bahwa sudah cukup berlatih, maka insya Allah pasti bisa untuk eh, memenuhi kriteria dari SIMAK UI. Kalau untuk bahasa Inggris, ini sifatnya lebih ke arah TOEFL ITP gitu ya. Dan di sini juga kita kenal soalnya dari Lembaga Bahasa Internasional LPI dari UI, di mana dia juga mempunyai beberapa kursus. Jadi akan lebih baik kalau misalnya sebelum mengikuti SIMAK sudah mempunyai bekal yang cukup, baik itu kursus secara mandiri maupun kursus yang disediakan dari beberapa provider, tidak hanya dari LPI UI. Dan yang kemudian yang kedua, eh, pengalaman saya di tahun 2022 mengikuti SIMAK itu masih online. Jadi saat itu saya diberikan website, dan ini website itu akan menampilkan soal-soal dan ada kamera hidup selama berlangsungnya ujian, sehingga untuk memantau gerak-gerik peserta ujian selama berlangsung. Dan per November 2024 kemarin, karena juga sempat ada kasus ya joki-joki di UI itu, sehingga ada kebijakan dari UI untuk melakukan ujiannya secara computer based test di kampus Depok. Dan ini akan lebih mantap ya pengawasannya, sehingga kemungkinan-kemungkinan penyimpangan itu bisa lebih diminimalisir. Kemudian selain ujian tertulis juga ada wawancara, tadi telah disebutkan, di mana wawancaranya ini lebih ditekankan terkait bagaimana motivasi untuk mengikuti program pendidikan lanjutan. Kemudian kalau untuk psikolog, ini juga dari Lembaga Psikologi Terapan PT UI. Jadi di situ lebih dieksplor, digali mengenai kekurangan, kelemahan diri, bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, mengukur kemampuan kita, dan juga nanti stress management, time management yang diperlukan apabila nanti kita memang selama kuliah itu ada permasalahan, itu apa yang strategi apa yang kita lakukan apabila hal-hal tersebut terjadi untuk memastikan kelancaran studi. Nah, kalau untuk wawancara ini diadakan seminggu setelah ujian tertulis, dan nanti akan dihubungi oleh kontak person dari official Maksi UI-nya. Nah, ini nanti akan diatur jadwalnya, tentang waktunya juga tidak terlalu lama. Untuk wawancara dengan pejabat sendiri ini waktunya hanya sekitar 5 sampai 10 menit, itu juga semuanya melalui Zoom. Untuk psikolog mungkin sedikit lebih lama, sekitar setengah jam. Informasi lebih lengkap nanti bisa dibaca di website simak.ui.ac.id, atau untuk pendaftarannya langsung apabila sudah yakin maka bisa langsung membuat akun di penerimaan.ui.ac.id. Biaya pendaftaran adalah per SIMAK di November 2024 adalah 1,3 juta. Dan step-stepnya sudah bisa diikuti dari kedua website tersebut. Untuk perkuliahan dan pembelajaran. Nah, ini yang cukup penting untuk diketahui agar lebih yakin ya, kenapa sih harus mengikuti kuliah di eh, Magister Akuntansi FEB UI, kenapa tidak yang lain gitu ya. Nah, yang paling utama tentu dengan ongkosnya atau biayanya. Kalau biayanya sendiri, di sini tertera tabelnya per tahun 2023, 2024. Kebijakannya adalah seperti ini untuk 3 program, baik itu Maksi, PPAK, maupun 20 program untuk Maksi PPAK. Ada perbedaan tarif ya untuk kelas reguler yang ada diselenggarakan di pagi hari dengan kelas khusus atau malam. Mana kelas kita bisa melihat bahwa untuk kelas malam itu sebenarnya ujung-ujungnya sama ya, kecuali untuk maksinya, di mana maksi kelas malam itu lebih mahal.
sedangkan untuk kelas pagi lebih murah. Kemudian perlu disampaikan seperti saya bisa mendapatkan pendanaan beasiswa dari LPDP dan dari rekan-rekan saya lihat juga ada yang dari beasiswa Pemda, beasiswa BI, beasiswa PPATK dan instansi lainnya. Jadi umumnya untuk kelas pagi ini adalah diisi dari para penerima beasiswa karena memang diatur ketentuan bahwa untuk penerima beasiswa yang diperbolehkan adalah kelas pagi. Sedangkan kalau untuk kelas khusus, ini adalah kelas yang memang untuk profesional tadi ya. Dari pagi sudah masih tetap bisa menjalankan kewajibannya di kantornya masing-masing, kemudian malamnya mereka menjalankan aktivitas pembelajaran di Maxiu. Nah, di Maxi UI juga ditawarkan program Dual Degree dengan Singapore Management University. Itu di brosur, itu biasanya dicantumkan dengan beberapa kampus yang memang menjalankan program kerjasama ini. Jadi, eh, apakah masih berlanjut atau tidak, nanti dilihat dari brosurnya yang juga bisa diakses di website Maxi UI. Kemudian dual program Maxi PPAK ini diarahkan untuk peminatan Chartered Accountant atau CA dari IAI dan akan mendapatkan waiver 4 ujian dari IAI. Jadi ini nanti perlu dipastikan bahwa memang kalau memang mau menjadi CA disarankan sekalian saja untuk menempuh double program Maxi PPAK. Dan salah satu yang fasilitas yang menarik dari UI ini adalah dan ini juga saya eh, gunakan ya fasilitas ini adalah penundaan kuliah atau defer maksimal 2 semester. Mana tadi saya jelaskan bahwa saya terima SIMAK UI-nya di akhir 2022. Dan saya masih mencari pendanaan untuk beasiswa saya yang baru diterima, saya dinyatakan lolos oleh LPDP di akhir tahun 2023. Jadi saya memang mengajukan DEVOT penundaan semester atau penundaan kuliah selama 2 semester dan itu UI bisa memberikan fasilitas tersebut. UI untuk maksinya ini menggunakan metode student centered learning yang sebenarnya lebih lazim dikenal dalam program pendidikan tinggi ya dengan pedagogi di mana semuanya eh, fokusnya adalah bagaimana mahasiswa itu bisa belajar sendiri dan dosen itu lebih berperan sebagai fasilitator. Jadi di sini ada learning to learn yang diperlukan dan juga penekanan pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam dunia usaha, di mana ada leadership, intelektual, interpersonal, dan komunikasi. Proses belajar mengajar dilakukan untuk membekali para mahasiswa dengan prinsip dasar dan analisis evaluasi situasi atau kasus atau case based study. Jadi di sini termasuk yang membedakan Maksi UI dengan program studi lainnya, orientasinya adalah studi kasus, di mana nanti juga tugas akhirnya atau tesisnya memang ditentukan untuk sebagai studi kasus atas praktek-praktek yang sudah terjadi di lapangan seperti apa diperbandingkan dengan teorinya. Jadi uh, bagi yang mau ke Masih UI tentunya sudah punya pengalaman bekal di bekerja di lapangan sehingga dia bisa lebih menguraikan kembali kesesuaian antara praktek dengan teorinya. Penyelenggaraan program di mana tadi disebutkan ada 2 kelas ya dari biaya, ada kelas pagi dan kelas malam. Kelas pagi ini rentang waktunya dari Senin sampai Jumat. Kemudian kelas khusus ada Senin sampai Jumat dan tidak menutup kemungkinan Sabtu juga masih ada aktivitas perkuliahan. Jadi bisa juga datang ke kampus dan akan melihat bahwa masih terdapat kelas ya kalau di Sabtu di Maksi UI. Dan eh, ini juga ternyata di kelas pagi pun juga bisa jadi akan ikut kelas pagi juga, kelas Sabtu juga. Nah, untuk program maksi reguler itu 2 semester, kelas khusus 4 semester, PPAK ini kedua-duanya baik kelas khusus maupun yang kelas
reguler ini 2 semester, sedangkan maksi PPAK sama seperti maksi juga untuk kelas kedua 3 semester dan kelas khususnya 4 semester. Nah, eh, di tahun 2024 ini ada terjadi perbedaan, di mana eh, sebelum-sebelumnya Maksi menerapkan kurikulum tahun 2020, sedangkan karena adanya Permendikbudristek tahun 2023 yang mengatur beban belajar itu yang semakin bertambah dari yang sebelumnya itu Maksi itu hanya 40 SKS, sekarang berubah menjadi paket 58 SKS untuk mengakomodasi Permendikbud Ristek tersebut yang mensyaratkan minimal 54 paket SKS. Nah, 58 SKS ini terdiri dari 43 SKS wajib dan kemudian 15 SKS yang peminatan. Nah, ini tadi nanti akan dijabarkan lebih lanjut terkait peminatan gitu ya, bagaimana nanti mahasiswa bisa memilih mata kuliah yang diinginkan sesuai dengan topik-topik spesifik yang ada di akuntansi. Nah, dari peraturan rektor UI tadi juga sudah diterangkan bahwa UI itu case-based study oriented. Nah, mahasiswa program magister ini harus menghasilkan satu makalah ilmiah dengan penulis utama yang didampingi oleh pembimbing dari UI-nya dan telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional. Ini tidak disyaratkan akreditasinya harus Sinta 1, 2, 3, 4 atau sekian, ataupun harus Scopus 1, Scopus 2, dan lain sebagainya. Tapi di aturan peraturan rektor ini disebutkan sudah berakreditasi ataupun jurnal internasional. Ini yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Maksi UI apabila dia akan dinyatakan lulus. Nah, ini lini masanya. Nanti saya akan lebih membreakdown bagaimana proses dari penyesuaiannya ketika masuk mendaftar dan kemudian mengalami penyesuaian dari yang sebelumnya bekerja atau dari fresh grade gitu ya, untuk yang kelas reguler ataupun dari yang tadi masih bekerja untuk kelas khusus, kemudian kembali ke dunia akademik gitu ya, kemudian semester 1, kemudian ada titik-titik kritis di mana magister akuntansi ini termasuk program studi yang cukup berat dibandingkan dengan program studi yang lain, ada tantangannya yang harus dihadapi dan bagaimana cara untuk menanganinya. Kemudian peminatan, ini tadi telah disebutkan ada elective course yang bisa diambil selama semester 2 dan 3. Dan yang terakhir tentunya sebagai pamungkas untuk dapat dinyatakan lulus harus melakukan tesis. Nah, sesi penyesuaian, di mana kalau dari kalangan profesional atau dari praktisi, kita memang sebenarnya sudah bekerja keras, work hard gitu ya. Nah, di Maksi ini tidak eh, bukanlah bisa dikatakan dari berbagai testimoni alumni dan juga saya pribadi yang sekarang ini, walaupun hanya baru semester 2, tapi semuanya sudah eh, berpendapat gitu ya. Rata-rata berpendapat yang sama bahwa di Maksi ini study hard banget, di mana untuk kuliah ini bukan sebuah exit plan strategi dari kejenuhan berkantor gitu ya, rutinitas working 9 to 5 gitu, kemudian tadi bisa mendapatkan jadwal kuliah yang lebih fleksibel. Tidak seperti itu, karena uh, idealnya memang kita pengen kuliah tapi nggak pengen banyak tugas, tapi dimaksud tidak, di mana setiap hari akan penuh tugas yang harus diselesaikan dan perlu ada effort untuk kita bisa memberikan hasil yang terbaik. Khususnya apabila dari kita itu sendiri sudah lama tidak kuliah dari S1 gitu ya. Seperti saya sendiri, saya sudah jeda antara lulus S1 saya di tahun 2019 dan baru apply kembali di tahun 2023 kemarin gitu ya. Ada jeda 4 tahun gitu dari S1 saya. Dan S1 saya sendiri saya dari D3, di mana D3 itu juga sudah lama sekali, saya lulus di tahun 2010.
Apalagi juga bagi teman-teman yang memang background-nya bukan akuntansi. Jadi tadi ya, Maksi membuka kesempatan untuk bisa mendaftar dari non-linear akuntansi. Nah, ini akan butuh penyesuaian yang harus ditempuh lebih cepat bagi teman-teman yang dari luar bidang akuntansi dengan memanfaatkan segala fasilitas termasuk salah satunya matrikulasi, walaupun matrikulasinya di sini sifatnya adalah e-learning yang berbayar gitu ya. Eh, yang lebih menonjolkan bagaimana untuk mahasiswa belajar lagi-lagi sendiri gitu. Dan untuk bisa lebih kuat dalam menjalani proses pendidikan ini, maka ada satu kata kunci di mana di sini adalah keep the reason why you choose to study in here. Kalau Anda ingat motivasinya apa, itu yang akan lebih menguatkan sehingga uh, dalam program pembelajaran selanjutnya itu akan lebih menguatkan dan menyemangati ya. Karena memang dari saya sendiri mengamati di penerimaan saya banyak yang berguguran juga tidak kuat untuk menghadapi bagaimana penyesuaian ini dari yang dulunya mungkin aktivitas bekerjanya sudah cukup berat, kemudian beralih pada program pendidikan yang ternyata juga tantangannya sedemikian banyak. Nah, ini perlu penguatan motivasi di dalam diri kita masing-masing. Semester satu ini adalah paketan dari Maksi. Di mana kalau tadi saya sebutkan ada dua kurikulum yang berlaku, di mana nantinya yang berlaku adalah kurikulum 2024 untuk intake yang selanjutnya di tahun 2025. Sedangkan apabila dibandingkan dengan kurikulum yang saat ini saya jalani, yaitu kurikulum 2020, dulu hanya ada 6 mata kuliah di semester satu dengan bobot 13 SKS, kalau tidak salah ya. Ya, ada 13 SKS. Sedangkan untuk di tahun 2024, kurikulumnya, ini bobotnya ada 18 SKS bertambah. Nah, yang dari pertama ada akuntansi manajemen lanjutan. Ini muatannya sama, bobot SKS bertambah, laporan korporat 1, juga sama 4 SKS. Jadi ini dua mata kuliah yang eh, sudah kelihatan ya dominannya secara bobot dan juga secara penguasaan juga akan sangat diperhatikan karena dua mata kuliah ini juga mata kuliah yang diujikan untuk Chartered Accountant oleh IAI. Kemudian ada governansi korporat dan manajemen risiko, ada analisis data dalam bisnis, kemudian perekonomian global dan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah kembali ditekankan mengenai basic economic uh, yang memang sesuai nama fakultas juga ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi seluruh mahasiswa Maksi itu harus mempunyai basic economic foundation yang kuat gitu. Kemudian ada metode analisis dan penulisan kasus, kemudian etika bisnis dan profesional, yang terakhir adalah proposal tesis yang memang kalau untuk program kelas khusus, kelas reguler ini sudah harus diambil karena waktunya hanya 3 semester saja. Jadi semester satu itu sudah mulai merencanakan apa yang akan ditulis sebagai tesis, sebagai karya akhir. Nah, ini kita uraikan breakdown per masing-masing mata kuliah dan karena yang saya lakukan, saya pelajari adalah di kurikulum 2020, maka yang bisa saya sampaikan adalah insight terkait dengan mata kuliah yang tahun 2020. Mana yang untuk AML, akuntansi manajemen lanjutan, ini adalah eh, lebih lanjut dari akuntansi manajemen kalau yang sudah S1 ataupun akuntansi biaya. Jadi ada akuntansi biaya dan manajemen juga. Mungkin ada mata kuliah yang digabungkan oleh beberapa program studi S1-nya. Dan ini membutuhkan banyak latihan soal dan juga di Maksi nanti akan diberikan asistensi khusus oleh dosen yang lain dari yang pengampu sehingga memberikan
guidance bagaimana contoh-contoh soal yang akan muncul di ujian. PK1 atau pelaporan korporat 1 juga sama. Ini adalah mengurai PSAK-PSAK yang berlaku di Indonesia. Jadi PSAK standar yang Indonesia. Dan ini karena PSAK sekarang ini sudah adopsi dari IFRS, jadi buku-bukunya juga akan mengurai kembali pembelajaran bagi yang akuntansi ini terkait dengan principal accounting, intermediate accounting, dan advanced accounting. Di mana di situ dari IFRS itu sebenarnya ditarik ada yang eh, nanti akan dibahas secara topik per PSAK yang ada terapkan di Indonesia. Ujinya sama seperti AML, akan lebih banyak soal-soal, dan kemudian ada asistensi juga. Karena memang dua mata kuliah ini yang tadi ya, SKS-nya sendiri cukup mendominasi, yaitu ada 4. Kemudian ada governansi korporat dan manajemen risiko. Ini perlu akan lebih mengaitkan antara teori dengan studi kasus yang dipelajari. Dan di sini bahan-bahan yang bisa dipersiapkan adalah dari annual report dari perusahaan publik. Yang akan dianalisis bagaimana mereka melakukan tata kelola, governance, dan juga risk management. Nah, itu kita akan bandingkan dengan teori yang telah dikemukakan pada pakar-pakar di bidang akuntansi. Kemudian ada analis data dalam bisnis. Ini adalah lanjutan dari statistik. Dari khususnya bagi teman-teman yang sudah mendalami proses penyusunan skripsinya itu dengan kuantitatif, ini akan bisa sangat relate dengan bagaimana pengujian hipotesa, kemudian ada probability, bagaimana untuk melakukan banyak perhitungan-perhitungan secara matematis yang dilakukan dalam ranah akuntansi. Dan di sini juga ada fungsi-fungsi Excel yang lebih perlu didalami. Terkait ekonomi global dan pembangunan berkelanjutan, ini tadi disebutkan basic economic foundation ya, yang perlu dipahami oleh seorang yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi akuntansi itu merupakan salah satu bagian dari ekonomi dan bisnis secara keseluruhan. Jadi ini harus dipelajari dan kita akan mendapatkan insight-insight dari biasanya dosennya itu dari Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Publik atau dari Departemen Ekonomi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan ini akan dikaji juga perkembangan update informasi terkini dari ekonomi baik itu di internasional maupun di Indonesia. MAPK, metode analisis dan penelusuran kasus, sama lagi-lagi nanti ini akan ada beberapa case yang biasanya diambil dari Harvard Business Review. Kita kaitkan dengan teori yang kalau tidak salah di saat saya belajar ini menggunakan ALET, buku ALET gitu ya, eh, case study approach gitu kalau tidak salah. Nah, itu akan dibandingkan bagaimana menganalisis suatu case itu dari evaluation, apakah problem decision, atau dia diagnosis problem gitu ya. Nah, ini memahami jenis dan cara analisis setiap kasus. Nah, di Maksi UI ada ketentuan terkait silabus. Ini nanti akan dibaca bagaimana tugas individu dan tugas kelompok yang harus dipenuhi. Kemudian, karena sekarang ini sudah dikenal artificial intelligence seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, dan lain sebagainya itu sangat beragam dan itu memang saya akui sendiri sebagai usernya itu sangat memudahkan dalam menyusun tugas-tugas tadi. Nah, ini yang perlu diperhatikan tetap ada autentifikasi gitu ya, hati-hati dengan plagiarisme sehingga kita tidak boleh untuk melakukan namanya kopasta merta dari sumber-sumber tersebut. Tersebut. Aktif di kelas ini merupakan salah satu kunci untuk bisa memperbaiki atau bisa meningkatkan nilai. Dan ujian dari semester 1 ini semuanya dilakukan secara closed book, jadi benar-benar tulis tangan gitu ya. Kecuali ADDP di mana ADDP itu dilakukan secara Excel dan ada juga yang ujian bersifat pengumpulan paper atau take home exam.
Khususnya kalau di eranya saya kemarin adalah di mata kuliah MAPK dan EGG, EGPB. Nah, titik-titik kritis di semester satu yang perlu diperhatikan akan ada masanya di mana tadi ya, study hard gitu. Nah, ketika study hard di mana kita melihat jadwal kita sendiri ternyata ada berbagai kuis, ada berbagai presentasi, kemudian eh, tugas individu atau kelompok mingguan presentasi semuanya itu bisa terjadi dalam satu rentang waktu yang secara beruntun gitu. Dan apakah ada minggu tenang sebelum ujian, baik itu ujian tengah maupun ujian akhir semester, tidak ada di Maksi UI. Jadi semuanya harus diselesaikan sebelum ujian dan sepertinya untuk menarik nafas itu juga terengah-engah. Dan ada kuliah pengganti juga di mana dosen-dosen yang kita tahu di dosen FEB UI ini juga dosen yang cukup terkemuka, ada aktivitasnya banyak, tidak hanya mengajar, biasanya menjadi komisaris di perusahaan ini atau terlibat dalam suatu organisasi profesi dan lain sebagainya. Jadi untuk mencari jadwal itu akan satu hal yang juga cukup menantang. Kemudian eh, yang perlu dipastikan sebelum ujian itu harus diselesaikan tugas makalah individunya dan tugas-tugas lain. Dan tipsnya yang bisa saya berikan dari yang pertama harus ada sobat sambat, di mana ini adalah pentingnya sosial ya, di mana kita bisa mendapatkan penguatan dari teman-teman sekelas kita, mencari teman-teman yang mempunyai vibes yang sama dengan kita agar tetap waras senasib sepertanggungan memikul beban yang sama. Kemudian study buddies ini terkait bagaimana kita melihat teman-teman kita yang memang mempunyai potensi akademik yang lebih tinggi daripada kita, tampak eh, lebih cepat memahami dalam seluruh mata kuliah. Nah, itu kita dekati dan jadikan teman diskusi untuk bisa lebih mendapatkan insight-insight dari mereka. Kemudian ada juga senior ya, jadi perlu kita cari teman-teman dari senior kita dan mereka adalah orang-orang yang telah berhasil melewati semua tantangan ini, jadi minta nasihat, minta tipsnya, minta mungkin ada contoh-contoh dari paper, contoh soal yang bisa dipelajari lebih lanjut. Dan tentunya semua itu eksternal ya, yang menjadi kunci adalah internal. The rest is yours. Dimana kembali kepada diri kita dan mengupayakan doa dan ikhtiar sebagai senjata utama. Peminatan di semester 2 dan 3 ini ada di brosur Maksinya yang nanti bisa di-download di website Maksi. Ada 7 peminatan. Dari yang pertama adalah sistem informasi dan analitik, kemudian atestasi dan pelaporan keuangan, akuntan korporat, perpajakan, akuntansi sektor publik, manajemen risiko dan pengauditan internal, dan yang terakhir adalah chartered accountant. Saya sendiri ada di peminatan manajemen risiko dan pengauditan internal, yang mana saya ikuti dengan motif bahwa ada persinggungan dengan pekerjaan saya, di mana dulu saya pernah berkecimpung di risk management di kantor saya. Walaupun memang sebenarnya ada ketertarikan untuk akuntansi sektor publik juga ya, di mana itu ranah itu yang sebenarnya lebih banyak saya dalam. Tapi ini ada kebijakan Maksi PPLK UI di mana peminatan untuk kelas pagi ini akan dibuka jika minimal 10 mahasiswa yang mendaftar. Bila tidak memenuhi akan menjadi kelas malam atau Sabtu. Dan saya karena memang lebih prefer untuk kelas reguler itu saya dapatkan jadwalnya, apalagi dengan dengan beasiswa yang saya miliki ini saya dapatkan, maka saya lebih prefer untuk mencari teman-teman tadi ya yang mengumpulkan 10 mahasiswa yang mendaftar, dan yang dibuka untuk Maksi PPLK UI di kelas reguler adalah di pemintaan manajemen risiko dan pengelolaan internal. Sedangkan untuk yang lain, tadi ada 7, bisa dilihat dari mata kuliah. Di bawahnya itu adalah mata kuliah yang akan bisa dipilih dalam mengambil paketannya. Dan itu ada 3 mata kuliah yang harus diambil wajib eh,
Sebagai contoh, kalau di saya adalah di semester 2 ini saya mengambil analisis dan pelaporan risiko, pengauditan internal satu, dan pengauditan tata kelola dan regulasi. Itu tiga mata kuliah yang saya ambil dari empat kriteria opsi mata kuliah yang bisa diambil. Dan nantinya di semester selanjutnya, tiga, ini ada dua mata kuliah opsional yang bisa lintas peminatan atau prodi. Itu satu di semester 2 dan satunya lagi di semester 3. Nah, jadi saya sendiri untuk mata kuliah opsionalnya saya mengambil untuk yang peminatan perpajakan di manajemen perpajakan. Nah, itu karena lagi-lagi available di kelas pagi gitu ya. Untuk nanti semester 3 saya masih belum melihat apakah mana yang akan lebih menarik bagi saya untuk saya ambil di semester 3. Dan ini semua 7 peminatan ini terkait dengan bagaimana nantinya sebenarnya akan lebih baik jika linear dengan topik tesisnya. Saya sendiri mengambil topik mengenai internal control over financial reporting, jadi itu lebih eh, menguatkan saya juga untuk memilih peminatan ini karena banyak persinggungan materi-materi dan teori yang akan dibahas yang akan menunjang eh, pemahaman saya dalam menyusun tesis. Nah, eh, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan semester 2 dan semester 3 terkait dengan peminatan. Kemudian memasuki tahap selanjutnya adalah penyusunan tesis. Ini adalah timeline yang diberikan oleh program studi terkait lini masa penyusunan dari awal itu adalah 15 Juli itu dilakukan setelah semester 1. Jadi saat liburan itu kami diminta untuk menyusun proposal tesis dan diberikan waktu sekitar sebulan. Nah, untuk membuat topik penelitian perlu lihat koleksi tesis terdahulu dan jurnal-jurnal penelitian yang terakreditasi yang bereputasi. Nah, ini presentasi proposal akan lebih menyoroti terkait urgensi penelitian dan perumusan masalah yang clear, yang kemudian nanti dipresentasikan dengan dosen penanggap yang ditentukan oleh program studi. Proposal penelitian nanti akan direvisi sesuai masukan dan saat klub sudah harus menentukan usulan dosen pembimbing. Jadi perlu dilihat mana dosen yang sepertinya kita eh, cocok atau beliau-beliau ini adalah expert di bidang topik penguasaan topik yang kita akan ambil terkait dengan tesis. Sebelum proses upload, ini pentingnya untuk anti plagiarisme di mana dilakukan similarity test oleh aplikasi Turnitin dan maksimal itu hasilnya ada 25%. Sedangkan perlu untuk karena mungkin dari kesibukan dosen-dosen di UI yang mungkin tidak bisa terlalu banyak memberikan masukan, akan lebih baik apabila kita juga bisa melakukan peer review dengan sesama mahasiswa gitu ya, untuk bisa mendapatkan insight-insight untuk menyusun, mengembangkan topik penelitian tesis kita. Nah, berbicara selanjutnya adalah terkait sarana dan info lainnya. Di UI secara keseluruhan ini akan ada dapat fasilitas TIK, di mana yang pertama adalah dengan single sign-on, satu akun untuk semua fasilitas gitu ya. Dan ini perlu diperhatikan passwordnya dan juga eh, apa penggunaannya harus sesuai dengan keamanan sistem informasi ya, diganti passwordnya secara berkala juga. Nah, satu akun ini nanti juga berguna untuk dapat email, webmail, dan juga akses untuk WiFi eh, beberapa di lingkungan kampus UI dan kampus Salemba bisa disebutkan hotspot UI. Nah, itu nanti tinggal akses dengan SSO, user passwordnya, maka sudah bisa tergabung dengan jaringan Wi-Fi-nya UI. Nah, yang kedua adalah situs di Sistem Informasi Akademik atau disingkat dengan SIAP, Next Generation, SIAP NG.
diakses melalui alamat akademik.ui.scid. Nah, di situ informasi bagaimana untuk nanti tadi memilih mata kuliah, untuk mengetahui nilai kuliah juga, terus untuk memperoleh apa formulir identitas data mahasiswa dan lain sebagainya itu ada di situs ini. Sedangkan untuk pembelajaran, ini ada e-learning management system di mana dosen-dosen biasanya mengupload ketentuan tugas-tugasnya dan juga mahasiswa untuk mengupload tugasnya itu di platform ini. Nah, perlu diperhatikan karena memang ini semuanya sistem informasi ya. Jadi apabila ada kendala, ada sesuatu yang membingungkan, maka jalin hubungan yang baik dengan akademik, sekretariat maksi, dan juga petugas perpustakaan untuk administrasi kampus. Ada juga website tadi ya terkait perpustakaan, ada koleksi digital yang bisa diperoleh di website perpustakaan pusat maupun website perpustakaan maksi. Jurnal internasional juga ada yang dilangganan oleh UI, kemudian juga ada fasilitas Zoom yang berbayar apa yang premium sehingga kita tidak perlu khawatir menggunakan Zoom yang limited eh, time-nya karena kita basic user gitu ya, ini sudah premium. Dan juga ada administrasi-administrasi yang sudah ditentukan template-nya apabila kita meminta surat keterangan sebagai mahasiswa aktif, SKMA, surat keterangan riset, itu semuanya bisa diakses melalui fitur satu website yaitu sid/maksi.ppak.febui. Sarana prasarana ya kalau Maksi ini sebenarnya dari gedungnya kelihatan kecil gitu ya, tidak terlalu besar. Kemudian lihat dari sarana prasarananya juga ruangan yang um, tidak terlalu istimewa juga. Tapi kalau kita lihat beberapa ruangan itu ada ini ya, ada nama-nama perusahaan seperti misalnya Auditorium Sinarmas, kemudian ada ruang kelas yang ada Chevron Texmaco gitu ya. Jadi terlihat bahwa ada beberapa perusahaan yang memberikan sponsorship di Maksi UI, perpustakaan juga ada perpustakaan Astra gitu ya, yang di sana sudah memberikan fasilitas yang insya Allah secara standar itu sudah cukup memenuhi untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Ada loker juga, ada ruang diskusi juga apabila mau mengerjakan tugas-tugas kelompok itu sudah tersedia. Dan informasi yang lain bisa dipantau yang sangat disarankan yang sering diupdate oleh program studi itu melalui Instagram di @maksi.ppak.febui. Di situ ada banyak aktivitas yang sering diupdate, kemudian tentang lini masa kalau misalnya ada informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru. Kemudian yang paling menarik kalau untuk lebih mendalami lagi bisa bertanya langsung kepada program studi dari Maksi juga melakukan open house yang kemarin-kemarin dilaksanakan secara online gitu ya, sehingga bisa lebih berinteraksi dan jawab langsung bagaimana kebijakan-kebijakan Maksi UI yang mungkin di saat saya menjelaskan ini sudah banyak terjadi perubahan. Nah, yang mungkin bisa saya sampaikan, kalau nanti sudah benar-benar bergabung menjadi mahasiswa Maksi di UI, maka syukur dan sabar itu adalah menjadi kunci keberhasilan. Ini karena memang tadi disebutkan study hard sekali di Maksi FEB UI. Jangan sampai karena ada begitu banyak tekanan, pressure gitu ya dengan tugas-tugas, paper dan sebagainya itu membuat kita terbengkalai, menjadi tidak sehat gitu ya. Paling seringnya kan seperti itu menjadi kondisi drop, baik secara jiwa maupun raga gitu ya. Tapi kita harus bisa menyeimbangkan kesemuanya itu, memastikan tadi motivasi dalam diri kita, kenapa kita memang mau untuk menjalani program pendidikan tinggi di Maksi UI itu yang menjadi penguat kita dan
cara untuk bisa sampai survive sampai akhir adalah mensyukuri apa yang telah diterima dan sabar atas segala ujian yang akan dilalui. Dari saya itu yang bisa uh, saya sharing walaupun saya masih semester 2 dari program 3 semester dan semoga uh, lulus tepat waktu dengan ketentuan tadi tugas akhir yang juga bisa saya penuhi. Dari yang bisa saya share ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang bingung ya, seperti apa magister akuntansi UI itu. Harapannya apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya, salam akuntansi.